adik-adik, gimana kabarnya? Adik-adik pasti sehat semua ya. Nah, adik-adik, dalam masa pandemi ini kita harus rajin menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan dan menggunakan masker dan jaga jarak jika bepergian keluar rumah. Wah, adik-adik, hari ini seger ya. Ada banyak tanaman dan bunga-bunga. Nah, sekarang Kak Elis akan mengajak adik-adik untuk bergembira dan memuji nama Tuhan dengan lagu Semua Bunga Ikut Bernyanyi Gembira Hatiku. Ayo, musik. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap doa yang bagus adik-adik, tangannya dilipat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, berkati sekolah minggu kami pada hari ini, dan juga berkati untuk pembawa firman agar dapat membawakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kak Yos, musik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hayo, siapa yang akan membawakan firman hari ini? Hayo, siapa? Yang akan membawakan firman hari ini adalah Furika. Ini dia, Furika. Terima kasih Kak Elis untuk waktunya.
Anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tema sekolah minggu kita hari ini adalah hukum Tuhan itu suluk bagi langkahmu. Anak-anak, ada yang tahu arti kata suluh? Arti kata suluh itu adalah obor atau pelita yang berfungsi untuk menerangi. Jadi hukum Tuhan itu untuk menerangi langkah kita supaya berjalan di jalan yang benar. Nah, pada waktu itu Tuhan ingin memberikan hukum-hukum Tuhan untuk ditaati bangsa Israel. Anak-anak, 2 bulan setelah bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir, sampailah mereka di kaki gunung Sinai. Lalu mereka mendirikan kemah di sana. Bangsa Israel cukup lama kemah di sana. Pada suatu hari Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke atas gunung Sinai karena Tuhan ingin berfirman. Tuhan ingin memberikan peraturan atau hukum-hukum untuk ditaati bangsa Israel. Lalu Musa pun menyampaikan hukum-hukum Tuhan ini kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel pun berjanji untuk menaati perintah Tuhan. Lalu Tuhan pun berfirman lagi kepada Musa agar bangsa Israel menguduskan diri dengan cara membersihkan diri dan juga mencuci pakaiannya. Nah, pada hari yang ketiga saat Allah ingin berbicara dengan bangsa Israel, timbullah awan tebal menyelimuti gunung Sinai. Lalu terdengar bunyi kilat dan juga saat itu Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke bukit ke gunung Sinai. Anak-anak, hanya Musa saja yang boleh naik. Bangsa Israel tidak boleh naik. Lalu Musa pun membuat pembatas agar bangsa Israel tidak naik ke atas gunung Sinai karena gunung itu kudus, karena Tuhan ingin berbicara dengan bangsa Israel melalui Musa. Anak-anak, Musa pun sampai ke puncak gunung Sinai. Lalu Tuhan memberikan ke-10 firman Tuhan kepada Musa yang ditulis di 2 loh batu. Inilah ke-10 firman Tuhan yang ada di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Kita buka Alkitab kita ya anak-anak. Inilah ke-10 firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Artinya, kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah saja. Kemudian perintah yang ketiga yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya kita harus menyebut nama Tuhan dengan hormat dan tidak boleh untuk bersumpah. Contohnya bilang demi Tuhan, itu nggak boleh. Kemudian hukum yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya kita harus menyembah Tuhan di hari Sabat. Kita harus menyediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan di hari Sabat. Kalau kita di hari Minggu, seperti hari ini kita bersekolah Minggu. Kalau orang dewasa ya pergi ke gereja. Kemudian hukum Tuhan yang kelima yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya kita harus menghormati orang tua kita supaya kita diberikan panjang umur oleh Tuhan. Hukum yang ke-6 yaitu jangan membunuh. Artinya kita tidak boleh membunuh siapapun atau membenci siapapun atau sesama kita. Hukum yang ke-7 yaitu jangan berzina. Artinya kita harus setia bagi orang yang sudah menikah. Kemudian hukum yang ke-8 adalah jangan mencuri. Artinya kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Kemudian hukum yang ke-9 yaitu
jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya kita tidak boleh berbohong atau berkata yang tidak benar tentang sesama kita. Hukum yang ke-10 yaitu jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Artinya kita tidak boleh iri hati atas milik orang lain. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punyai atas berkat Tuhan yang kita terima. Nah, inilah anak-anak ke-10 firman Tuhan atau hukum Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Anak-anak, Tuhan menghendaki agar bangsa Israel taat melakukan firman Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi, agar bangsa Israel bisa hidup berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan manusia. Anak-anak, nanti anak-anak harus membaca semua ke-10 firman Tuhan ini ya, dari ayat 1 sampai 17. Nah, ke-10 firman Tuhan ini oleh Tuhan Yesus diringkas menjadi 2, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, yang kita kenal dengan hukum kasih, yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum kasih ini mengajarkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Anak-anak, agar kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kita harus taat melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya sukacita Tuhan mengalir terus dalam hidup kita dan damai sejahtera selalu ada dalam hidup kita. Jadi anak-anak, firman Tuhan ini adalah anugerah bagi hidup kita, supaya hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Anak-anak selamat bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat melakukan firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus patuh ya pada firman Tuhan agar sukacita mengalir di dalam diri kita. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan lagu Sungai Sukacitamu. Pak Yos, musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan aktivitas. Ini dia aktivitas kita pada hari ini. Nah, adik-adik, aktivitas kita pada hari ini, kita akan membuat 2 loh batu seperti yang diberikan Musa dari Tuhan. Nah, alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan adalah spidol warna-warni, pita, pembolong kertas. Jika tidak punya, kita bisa memakai gunting dan juga kertas. Adik-adik boleh pakai kertas apa aja yang adik-adik punya di rumah ya. Pertama, kita akan membagi 2 kertasnya terlebih dahulu ya adik-adik. Kemudian kita membuat pola seperti loh batu seperti ini. Kemudian digunting. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik. Di 2 loh batu ini, yang pertama kita akan menulis hukum Tuhan yang mengatur kita terhadap Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai yang keempat. Dan yang kedua ini kita akan menulis hukum Tuhan yang mengatur kita terhadap sesama, yaitu perintah yang kelima sampai dengan yang ke-10. Nah, ini dia hasilnya adik-adik, dikasih pita juga ya. Dan setelah selesai membuat aktivitas, jangan lupa juga dikirim ke Mbak Riris. Nanti adik-adik dapat hadiah Natal. Jadi jangan lupa untuk mengirim aktivitasnya ya. Terima kasih. Sekarang kita akan berdoa ya. Sikap berdoa yang baik adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan, berkati agar kami dapat menaati dan mematuhi firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan doa kami ke dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti sekolah minggu online GKJ Patalan pada hari ini. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.